episode hostnya Hardi itu butuh kan hasilnya itu sekitar 50 menit. Nah itu diedit sampai kalau kalian lihat tinggal sisanya 23 menit. Hai Proud, gimana kabarnya di rumah? Masih sehat-sehat? Masih happy di rumah? Yang udah mulai, sekarang udah mulai sekolah ya? Udah mulai aktivitasnya kembali seperti semula. Nah, podcast kali ini hadir lagi bersama dua bocah di kiri dan kanan saya. Biasanya kalau saya sendirian gitu. Nah, kalau kali ini berdua nih sama Mev sama Michael. Iki bocah-bocah bocah-bocah terbaik GKI Damai. Siap. Menantu idaman Menantu idaman. Kiri kanan iki sok ngawur. Boleh say hi dulu buat teman-teman nih. Halo. Hai Bro. Gimana kabarnya Mev? Rasanya menerima piagam penghargaan. Sebenarnya biasa aja ya guys. Biasa aja, to be honest biasa aja. Bukan mau congkak atau sombong ya. Iya. Tapi emang biasa aja. Cuma ya senengnya ya, kan yang pamer bukan aku ya. Yang pamer kan papa mamaku. Oh iya betul. Enggak mereka ada sesuatu yang dipamerkan gitu. Oh iya. Sekian lama kan nggak ada yang bisa dipamerkan. Iya. Kan kita minim macem-macem ya kalau sekarang ya gitu. Kalau gimana kabarnya Bapak dosen? Baik-baik saja. Oh baik-baik saja, nggak ada cerita kisah-kisah gitu. Kisah-kisah nggak ada. Kisah-kisah apa gitu ya? Kisah romantis. Kisah romantis, kisah cinta? Nggak ada. Oh dia nggak suwe ada. aja. Oh suwe ya. Saya suwe. Saya nunggu ya. Iya. Ya wes gitu. Nah daripada kita dodolan masker, are. Nah daripada kita nunggu kisah cinta yang cukup lama gitu ya. Nah, mending kita nggak usah nunggu lagi untuk kisah yang podcast yang kali ini. Oh, siap. Gitu Siap sekali bridgingmu. Masuk. Bagus sekali bridgingmu, Cece. Oke, kalau kali ini tuh karena mereka gitu ya, kedatangannya Mev sama Michael pasti bahasnya seputar multimedia gitu ya, nggak mungkin seputar pajak atau akuntansi gitu ya. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, hari ini aku mau ngomongin tentang broadcast sebetulnya, broadcast secara umum gitu. Kenapa sih sebenarnya anak KPR ini bikin broadcast juga di kala-kala kayak gini? Apakah mungkin karena ini ya, banyak orang bikin podcast nih, terus akhirnya broadcast mau ikut-ikutan doang. Gimana nih? Siapa yang mau jawab dulu nih? Boleh ya, aku jawab dulu. Nah, jadi karena aku kan sebagai koordinator ya PIC multimedia di Pemuda. Terus kapan hari itu kita udah rapat sama teman-teman multimedia. Kan waktu itu kapan ya? Desember. Kita pernah ada rapat bareng sama BPH dan PIC yang lain. Setelah itu kita bahas. Itu kita mau buat apa sih kayak program ke depan. Nah, berarti itu Desember 2019, program buat tahun 2020. Kayak gitu. Terus kita udah mulai kepikiran bikin apa aja. Salah satunya adalah bikin podcast. Nah, namanya itu udah ketemu sebenarnya, Proudcast. Nah, Proudcast ya. Ya, Proudcast. Nah, kayak gitu. Itu dari hasil diskusi dengan teman-teman sudah disetujui. Tapi sebenarnya sebagai aku PIC itu masih pesimis sebenarnya. Kayak syutingnya kapan, terus nggak tahu kayak jadwalnya itu mau di syuting kayak gimana, konsepnya gimana. Jadi yang penting udah ada udah ada program kerjanya dulu. Kayak gitu sih awalnya. Nah awalnya gitu. Terus kok mulai syutingnya malah waktu pandemi ya? Maksudnya akhirnya kan kayak pandemi ini malah membuat produktif anak tim multimedia yang mungkin awalnya nggak kepikiran atau pesimis malahan ya. Awalnya nggak produktif. Awalnya pesimis gitu ya kata-katanya. Mungkin karena memang seperti yang tadi sudah tak bilang di awal. Jadi kita berdua ini kan
calon menantu idaman. Oke. Siap. Jadi calon kita kan menantu memang di idaman. luar pelayanan di gereja, kita juga cukup sibuk ya di luar, cukup produktif di luar. Cari uang. Ya, mencari uang, menjadi dosen ya, menjadi mahasiswa, kemudian lulus ya, dengan piagam. Nah, jadi memang setiap plan, terutama plan multimedia yang dibuat sama Proud itu memang optimisme untuk persentase dia akan terrealisasi itu nggak cukup tinggi sih. Oke. Jadi memang kayak misalnya kita merencanakan sesuatu banyak ya, paling terrealisasinya itu ya 50% ke bawah lah. Oke. Karena ya alasannya waktu sih biasanya. Kadang karena terlanjur sibuk ngurus skripsi atau ngurus tesis, misalnya kayak Ko Michael sekarang kan ngurus tesis gitu. Biasanya kan waktu itu berjalan begitu saja. Tiba-tiba sudah 2021 nanti gitu kan. Terus nanti pas rapat eval akhir tahun gitu. Ya guys, sorry nggak nutut gitu. Ya, ini lagi-lagi kendala waktu. Iya, kan kita Lagi-lagi. betul. Kan memang harus ada perut yang diisi dengan makanan ya. Iya, betul Membeli sekali. makanan kan perlu dicari dengan dibayar dengan uang. Nah, uang itu kan perlu dicari dengan bekerja. Iya, Iya, betul Tuh sekali ya. ya. Nah, tapi akhirnya ya itu tadi pertanyaannya CGB bagus sekali sih. Akhirnya kita bisa menjalankan podcast ini di masa pandemi ya karena bisa dibilang memang waktu pandemi ini waktu jadi lebih luang ya. Oke. Benar banget. Meskipun pekerjaannya tetap ya, enggak sih, ini aku enggak ono pekerjaan sih, enggak ada pekerjaan. Perlu digarisbawahi, nggak ada pekerjaan. Tapi in general harusnya semua orang lebih luang ya waktu daripada Ya. sebelum pandemi. Benar. Lebih luang karena mungkin ada beberapa yang kayak jam kerjanya dipotong ya. Jadi Ya. jam kerja dipotong. Terus waktu luangnya juga menurutku kayak waktu sehari-hari. Kayak misalnya nih kalau kita mau ke kantor harus bangun lebih pagi, mandi dan lain sebagainya. Kalau sekarang mau rapat ya udah cuci muka aja terus di depan laptop udah. Iya, Persiapannya mungkin kepotongnya jauh lebih banyak. Jadi Nggak akhirnya buang. waktunya kayaknya lebih longgar. Betul, Yes. betul. Gitu. Karena kita biasanya juga banyak habis waktu di jalan ya. Betul. Ah, iya benar banget itu. Banyak habis Macet. waktu di jalan ya. Macet. Misalnya mau ketemu orang aja udah 1 jam sebelumnya. Iya, padahal Kayak ketemuannya cuma 1 jam, tapi untuk Nah. perjalanan pulang pergi misalnya 2 jam. Jadi Benar, menghabiskan waktu benar. 3 jam. gitu berarti ya. 3 jam itu bisa buat syuting Oh, broadcast. benar sekali. Mantap. Iya. Loh, C. Tapi kenapa kok dengar-dengar ini jadi podcast episode terakhir? Loh iya dah. Loh, iya Loh. katanya Iya. gitu. Loh. Kan kita wis nganggur Loh. nih, ya kan? Loh. Kita wis ada waktu. Kita wis bisa jalan nih sejauh ini kan lumayan konsisten ya. Nah, Sekitar 3 bulan ya kayak. berapa itu? Maret, April, 3 bulan apa 4 Mei, bulan lah ya. Juni. Ya, 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Iya. Iya, 12 Ha, ha. episode kok. 12 Ya, episode. 3 Iya, bulan. ini 3 episode bulan. ke-13, betul. Heeh. Nah, ini jadi final episode ya. Nah, Benar Kenapa? sekali. sebelum menjawab kenapa kok ini malah jadi final episode, nah sepertinya kita harus tahu dulu emang proses produksinya tuh kayak gimana sih? Iya. Oh iya. Soalnya kan kadang orang itu cuman gini, halah podcast tuh gampang loh, tinggal ngomong, direkam, masukkan YouTube gitu ya. Tinggal Selesai. ngomong, Betul, direkam, betul. masukkan YouTube. YouTube. Sudah nggak apa-apa. Terus apalagi kalau yang hostnya kayak model-model Mave gitu ya. Wah, itu wis gampang banget gitu. Wis nggak pakai ngekat video katanya gitu. Terus Iya, tinggal iya, aja iya. pokoknya semua masukkan YouTube. Jadi sudah gitu. Nah, tapi sebenarnya proses broadcast yang sebetulnya itu dari awal tuh kayak gimana? Apakah ada proses kayak milih talent atau proses kayak videonya harus yang kayak gimana? Siapa nih yang mau jawab? Oke, mungkin tak bantu jawab dulu. Yang pertama kan masalah tahap awal kalau waktu bikin podcast itu kita harus cari topik. Tapi sebenarnya seharusnya biasa itu cari topiknya dulu. Topiknya Oke. mau bahas apa yang sekarang lagi hits. Tapi
yang kapan lalu karena pandemi itu kita malah nyarinya kebalik. Jadi kita nyari talentnya siapa dulu yang bisa. Kenapa kok gitu? Karena kan kalau masa pandemi ini nggak semua orang tua itu memperbolehkan anaknya keluar, kayak lebih susah gitu. Keluar kan masalah kesehatan kayak gitu. Dan mungkin ini juga ya karena keterbatasan gerak juga ya. Kalau misalnya pakai bukan sembarang ya, maksudnya pakai anak-anak yang mungkin lebih kecil, mereka belum bisa nyetir sendiri, bawa sendiri, terus perlu orang tuanya gitu. Dan orang tuanya padahal kerja di rumah misalnya. Nah, mungkin itu ya. Ya, berarti kan pertama kalau di broadcast ini cari dulu talentnya yang bisa waktunya juga mungkin ya, bisa waktunya. Nah, kalau waktu bisa keluar, bisa keluar. Nah. Oke, nah terus kalau misalnya talentnya udah dapet, talentnya udah dapet, ya pokoknya kan ditanyai dia bisa. Selanjutnya itu kita arrange ya waktunya oke enggak. Nah, waktunya kita proses produksinya itu biasanya ngikutin dari ibadah online kayak gitu. Seingatku biasanya kan tiap Rabu. Nah, itu kita syuting di hari Rabu itu sekalian. Rabu itu sekalian. Berarti setelah nemu talent ini cari topiknya enggak? Nah, setelah itu nemu talentnya, cari topiknya dulu. Talent nyari topik. Nah, kayak gitu. Jadi nyari topik ini sebenarnya yang paling random waktu pertama itu ya episode pertama. Itu paling random banget nyari pilot project-nya ya. Iya. Itu dimulainya. Yang pertama, nah ini kalau kita mau flashback nih ke episode yang pertama gitu ya, tipis-tipis gitu ya. Ini tak kasih dulu tak kasih dulu cuplikan episode pertama. Oke, coba ditonton. Kok rumahnya di Manuan? Boleh tak jemput. Ya boleh. Kok rumahnya di daerah Abang itu ndi? Daerah Abang ya mbak jemput? Karo aku Abang nang ndi? Daerah Abang itu nandi kok lali aku mah. Dirorejo, ya Abang mbak jemput gak? Waduh, tak tumpakno Grab. Dipesenin Grab guys, mantap. Oke, nah itu tadi cuplikan episode yang pertama gitu ya. Benar. Nah, itu kan milih barang narasumber teman fenomenal. Iya, betul. Yang paling hits. Narasumber fenomenal paling hits, katanya dengar-dengar ini like-nya yang paling banyak atau viewernya paling banyak. Sebuah prestasi loh. Dia sebuah membanggakan prestasi. itu, iya. Membanggakan anaknya, bangga nggak ya kira-kira? Bangga. Oke. Bangga sekali. Sampai hari ini masih bangga dan masih pamer. Masih ngecek gitu. Tiap minggu dia selalu ngecek ada kenaikan berapa view. Terus dia juga kayaknya agak cemas nih kalau kayaknya kok episode yang lain mulai agak bertambah, mulai cemas lagi. Enggak sih, tapi kayaknya memang dia lumayan jauh memimpin di depan. Nah itu kan juga proses milihnya juga nggak gampang atau gampang-gampang aja sebenarnya milih talent sama bahasannya mau apa. Apalagi yang pertama itu kan biasanya kalau opening itu yang benar-benar yang dinanti-nantikan gitu. Itu pas milih ya lumayan susah sih. Kadang-kadang kayak, nah ini kalau kalian tahu Cece Gaby ini kan ceceku. Nah, kita itu biasanya Cece Gaby ini jadi apa ya istilahnya Mev itu? Jadi apa? Prok. Jadi anu. Enggak. Jadi semacam kalau misalnya di dunia media itu jadi tim redaksi lah. Semacam itu, tim redaksi. Jadi dia yang menentukan arah kontennya seperti apa. Jadi dari tadi kan Gaby tanya, gimana sih proses memilih talent, gimana sih proses memilih topik pembicaraan, itu sebenarnya dia lakukan sendiri. Jadi mesti dia jawab sendiri guys. Ya mesti dia jawab sendiri. Jadi itu bagiannya Cek Gaby. Jadi sama podcast ini berlangsung, orang yang terlibat itu ya kita bertiga ini. Tugasnya ya aku mainly banyak bertugas di depan kamera sekarang. Kalau misalnya Ko Michael jadi editor, jadi Ko Michael yang bagian ngasih bumper, terus bagian bikin teaser yang di Instagram,
terus ngekat kok misalnya ada yang fail gitu ya, karena nggak semuanya itu berjalan smooth. Yes, benar Berjalan sekali. mulus seperti yang Ada kalian lihat pembahasan di yang YouTube kurang ya. ya. Ada pembahasan-pembahasan yang kayaknya kurang proud gitu ya. Jadi biasanya harus dibuang. Nah, yang memutuskan harus dibuang dan harus dipertahankan itu ini CGP. Jadi bagian redaksionalnya itu CGP gitu. Yes. Jadi prosesnya setiap minggu kira-kira video itu kan ada dari 3 kamera, kok teman-teman sering perhatikan kan ada 3 kamera. Nah itu aku yang nyatuin jadi satu. Terus dalam bentuk full unedited, jadi full dari awal sampai akhir take itu. Terus video itu tak kirim ke Michael Yes. untuk dipotong-potong, dirapiin dan di preview sama CGP. Karena kebetulan kan mereka berdua ini serumah ya. Kebetulan. Kebetulan. Ini Ya, kebetulan Jadi, kita serumah. Tiba-tiba aja, loh CGP, loh Michael, loh serumah kita gitu. Oh, Iya, jadi ya wis tak manfaatkan kebetulan itu gitu. Jadi kan Ya. cepet kan ya prosesnya. Betul. Seperti itu. Setelah diproses editing gitu ya. Terus biasanya ya memang aku preview. Aku lihat lagi. Oke, kalau sudah oke aku akan kembaliin lagi nih ke Michael. Nah, Yes. biasanya sama Michael juga akan tetap diperiksa ulang gitu Yes. ya. Terus baru diupload ya. Yes, habis itu Oke. diupload. Tapi belakangan ini kan kamu sudah menemukan penggantimu. Betul, saya menemukan pengganti saya gitu Siapa ya. itu? Penjual masker. Penjual masker. Oh ya wis. Gitu. Jadi wis tahu lah ya guys, sekarang nggak usah disebutin Ah, namanya. Gitu. Nah, ini setelah proses syuting sampai proses editing segitu lama. Nah, yang aku pengen tahu sebenarnya kayak untuk proses syutingnya sendiri ya. Jadi kayak persiapan itu tadi kan Mem udah sebut ini 3 kamera gitu ya. 3 Ya. kamera itu butuh berapa lama, terus baru proses syutingnya lagi sendiri berapa lama? Oke, kalau di proses produksi sebenarnya nanti akan ada ya video behind the scene yang Oke. sudah sempat aku buat. Tapi nggak tahu nanti tayang duluan yang mana. Kayak tuh Iya. tayang duluan yang ini. Jadi Iya. nanti teman-teman tunggu aja. Kok mau tahu proses produksinya kayak apa. Tapi yang belum sempat ke mention dalam proses produksi itu juga ada bantuan dari Ko Hardi. Ada bantuan juga dari Ko Evan. Terus Ko Tio juga pernah bantuin kita di proses produksinya Proud gitu. Proudcast. Kalau Jangan lupa durasi. Koiki. Oh ya, Koiki, betul sekali. Koiki kan produser kita. Kalau ditanya berapa lama durasinya, sebenarnya nggak lama, karena kita kan semua profesional, wes. Wait sih. Profesional. Senang aku dengan jawaban ini. Jadi sebenarnya cepet banget, karena kita juga orangnya cukup banyak gitu ya. Berenam kan ya tadi, sempat bertujuh juga. Jadi prosesnya tuh cepet banget. Untuk pindah set dari satu ke set yang lain, persiapannya paling ya kalau misalnya mau hitungan waktu persisnya ya sekitar 30 sampai 40 menit lah. Oke. Untuk proses penataan lighting, penataan kamera gitu ya, persiapan ya 30 sampai 40 menit lah. 40 Cepet kok, menit. cukup cepet gitu. Kalau sama talentnya, Sama talentnya ya itu, nah biasanya talent itu udah kita jadwal guys. Jadi kita kan satu Oke. kali Dalam satu hari itu dalam berapa satu hari kita langsung produksi 3 oke. 3 narasumber, 3 Ah. episode sekaligus untuk ya hemat sewa lighting, hemat sewa kamera gitu kan. Jadi ya itu 3 episode langsung, biasanya kita jadwal sih. Di jadwal narasumber pertama misalnya jam 10, narasumber kedua jam 11, narasumber ketiga jam 12 gitu. Oh. Jadi supaya nggak saling nunggu. Betul, betul. Setelah selesai betul. langsung pulang gitu, bebas corona gitu. Jadi emang selain mereka ini ngatur gitu ya, menurutku ngatur proses produksi, mereka ini sebenarnya juga mengatur supaya seminimal mungkin orang itu ada bergabung di tempat yang sama di waktu yang sama. Betul. Itu kenapa Benar kok sekali. waktunya dibatasin. Yes. Jadi kayak ngebatasin waktu
antar satu talent gitu. Ya. Nah, supaya mereka udah selesai nih langsung pulang. Jadi kadang itu talent yang satu nggak ketemu sama talent yang Betul. kedua dan Kedua, ketiga dan benar berikutnya sekali. gitu. Betul sekali. Sering kalinya begitu gitu. Ya. Jadi akhirnya mereka juga baru taunya kalau sama-sama mereka ini syuting atau jadi orang Jadi yang bawain jadi Narasumber. talentnya atau narasumbernya untuk podcast itu di hari YouTube itu keluar Yes, gitu ya. Yes, Nah, benar sekali. sebenarnya kan kalau ngelihat-ngelihat juga prosesnya juga cukup panjang ya. Maksudnya jangan dibayangin ini cuman ya gampang toh, cuman rekam-rekam potong-potong masuk YouTube. Ya. Padahal prosesnya ini satu hari ini. Terus kalau proses editingnya berapa lama biasanya? Editing. Nah, editing ini sebenarnya kalau secara prosesnya, basicnya sih yang edit multicam. Nah, itu kan karena tadi udah dijelasin Mif pakai 3 kamera. Nah, itu namanya multicam ya. Multikamera. Nah, multikamera itu awalnya di-cut dulu sama Maverick. Jadi kayak itu. Jadi dia cut mentahannya pokoknya jadi mentah. Nah, setelah itu dikirimlah itu videonya ke siapa? Ke aku kan. Oh, iya. Sebentar, sebelum kita lanjut ya, aku. Mungkin kita langsung aja kasih cuplikan-cuplikan failed moments-nya broadcast. Yes. Oke. Jadi yang dibuang sama Ko Michael itu Ya. Betul. kayak apa aja. Nah, ini kita lihat ya yang berikut Sedikit ini. cuplikannya. Aku bingung. Ya apa yang jembatani sih bentar. Cut ya aku Ming. Cut. Nanti kita lanjut lagi. Bentar ya aku kuliah. Itu gak di stop sih. Enggak usah lanjut terus iki. Satu kali tik. Oh enggak itu waktunya. Oh, enggak maksudnya. usah, enggak apa-apa. Aku wis tahu kira-kira. Itu kan waktu kotor. Iso blank aku rek ngomong mbek Liga. Oke guys, itu ya. Jadi memang tidak semudah yang kalian bayangkan. Kadang itu ada kamera terus grogi atau kadang narasumbernya saya kehabisan ide gitu ya. betul. Nah, hal seperti itu supaya nggak membosankan memang harus dibuang gitu ya, di take out dari produk final produknya. Nah, itu yang dikerjakan sama Ko Michael, betul ya? Ya, benar sekali. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi multikamera itu berapa lama kamu harus edit, Mif? Sepanjang durasi take. Oh. Jadi misalnya durasi take-nya 40 menit, apa durasi take-nya 30 menit, ya sepanjang itu. Biasanya aku cuma 1 kali jalan kok. Oke, berarti ya 40 menit selesai gitu ya. Habis itu dipindah nih ke Michael. Tuh. Yes, dikirimlah ke aku. Nah, itu baru aku mulai edit yang teliti. Jadi diteliti bagian mana sih yang nggak boleh disampaikan. Jadi apa pembahasan yang kurang cocok untuk teman-teman proud kita. Seperti itu. Betul. Jadi kalau di total berapa lama itu? Di total mungkin ngerjain sampai teliti itu butuh 3 jam. Ya. Oke, Kalau 3 di jam. Lama ini. Ya. Termasuk motongnya ya, maksudnya udah termasuk gabungin itu jadi satu video. Jadi satu video, Ya. Dan terus meriksa ya itu 3 di-render, jam. terus di-upload, dicek, ya itu sekitar 3 3 jam. jam, 3 Oke, jam. Terus kayak baru gitu. setelah 3 jam itu barulah Setelah itu, dikirim ke Di-upload, biasanya kan ada revisi. Nah, kita revisi dulu, Oke. dikit-dikit, paling cuma butuh 1 jam. Ha-ha. Setelah itu di-upload. Oke, Kayak di-upload. gitu. Uploadnya ini setiap hari Jumat ya, jam 5. Yes, Betul. setiap Betul. Jumat Hari jam 5 Jumat jam sore. 5. Nah, kenapa kok milihnya uploadnya hari Jumat jam 5 sore? Tapi boleh nggak sebelum membahas tentang upload, Oke. tentang editing. Oke. Ada satu episode di mana itu editing paling susah sih menurutku. Oh, Itu kenapa kok paling- editingnya paling susah? Nah, waktu itu episode ke berapa ya? 7 atau 8. Nah, itu narasumbernya adalah bukan narasumbernya, yang nanyai, yang hostnya itu narasumbernya di episode pertama. Oke. Nah, daripada Bos bingung makan. ya, daripada bingung gitu ya, kayaknya boleh nih kita lihat lagi ya. Cuplikannya. Cuplikannya Iya, iya. gimana? Oke. Oke. Mulai sore ya udah mulai Main. Main apa? Apalagi yang malam main ya. Malam main apa? kamu? Hah? Ya tahu sendirilah pakai tanya dia ini. Pendengar enggak tahu. Oh ya udah.
Jadi kalau malam biasanya kita main PUBG nih, ada sama hostnya, sama beberapa nih teman-teman yang ada di ini Ada nih. di. Iya, Ini yang pro-pro. Ketok deh. Nah, itu cuplikannya masih ingat ya? Ya. Masih ingat-ingat Kayak gitu ya, gitu. bahasnya tentang apa? Nah, kenapa kok itu jadi proses editing yang paling sulit? Itu paling sulit, kenapa? Karena itu durasi syutingnya itu 1 jam. Enggak sih, sekitar 50 menit. 50 menit. Wow, itu paling lama sepertinya ya? 50 menit dan bahasanya mereka itu kadang-kadang agak tidak terarah. Oh, Tiba-tiba agak tidak keluar Keluar jalur. dari jalur yang seharusnya. Tapi Iya. ini bukan kita merendahkan hostnya, enggak. Tapi yang patut teman-teman tahu, memang being a host itu, apalagi host podcast itu enggak semudah itu. Yes, Ya. benar sekali. Melalui kita melihat Kohardi, kita itu bisa tahu lah, maksudnya ini tuh bukan tugas yang mudah gitu untuk jadi host gitu. Dan sebenarnya aku mau kasih kasih apresiasi sih buat Kohardi karena dia mau mencoba, berani mencoba. Cie, Yes. yuk kita give applause yuk buat Kohardi, buat Kohardi. Kohardi. Ya, ada sih orangnya ada di sini. Orangnya ada di sini. Ada orangnya di sini. Dia bangga loh guys. Senyum-senyum, Selain- ya. sumringah terus pokoknya dari tadi. Ketika namanya disebutkan berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang, iya. Kan maksudnya nggak semua orang, nggak semua anak prod lah. Kalau misalnya tak tawarin jadi host, Langsung mau. langsung mau gitu. Pasti mikirnya lama, terus Iya. pasti takut salah lah apa. Nah, kita perlu ngapresiasi gitu. Kohardi kemarin ya wes bonek aja gitu. Ah, betul. Benar Dan sekali. podcast ini malah menurutku jadi ajang kita untuk belajar ngomong di depan kamera karena itu nggak mudah. Yes. Lebih gampang ngomong di depan orang kalau menurutku gitu Ya, ya. ya. Nah ini kan kita ngomong di depan kamera yang audiensnya nggak kelihatan. Nah ini emang jadi satu pelajaran buat aku pribadi sendiri sih. Ini juga buat aku jadi satu pelajaran dan satu momen yang berkesan di tengah pandemi. Benar Gitu. sekali. Dan itu yang ku rasakan juga di teman-teman yang lain gitu. Bagaimana prosesnya untuk belajar menjelaskan, terus harus nunggu nih deg-deg ser kira-kira hostnya mau tanya apa. Karena sejujurnya mereka biasanya untuk konsep materinya mereka tuh dikasih tahu aja secara umum akan bahas gimana, tapi pertanyaannya secara detail itu emang nggak bahas kayak gitu karena supaya lebih natural aja. Ya. Gitu. Betul. Nah, tadi kita bahas tentang proses editing gitu ya. Ya, Nah, proses editing. gimana? Tadi editing ya itu yang episode hostnya Hardi itu butuh kan hasilnya itu sekitar 50 menit. Nah, itu diedit sampai kalau kalian lihat tinggal sisanya 23 menit ya. Wow. 23 menit. Lagi-lagi wow. Jadi Kenapa kok berarti bisa itu begitu? berapa ya? 27 menit. Ya, sekitar 27 menit itu mereka dari yang bingung mau bahas Kaku. apa lagi, Kaku-kaku. terus nggak ngerti mau bahas apa, terus kayak bingung-bingung, Nah, terus guyu-guyu. Nah, itu ya itu sih, ya itu agak marah-marah. Marah-marah. Terus di tengah-tengah, oh iya aku Host lupa di- harusnya host nggak boleh dimarahin, bahas Nak. itu. Iya, iya. Aku lali lek konten. Dia ngeblank soalnya aku tahu. Iya, makanya. Setelah proses editing mungkin ada yang mau ditambahi Michael sebelum aku memberikan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya setelah editing ya sudah sih, biasanya edit, Terus upload gitu ya. ya edit diperiksa, Hah? setelah itu Ah, upload. kalau masuk Spotify-nya hari apa? Spotify itu masuk di hari sama sih, Jumat jam 5 sore. Oke. Cuma aku majuin. Biasanya aku upload itu sekitar jam 4 sore. Kayak Oke. gitu. Kenapa kayak gitu? Nggak bisa Karena, dijadwal ya. dia itu nggak bisa dijadwal menitnya. Dan kalau tak jadwal dia upload jam 5 sore, dia itu baru available ya, atau baru tersedia di Spotify itu 15 menit setelah dari jam Oh. aku menjadwalkan. Ya, ya, ya. Dan aku kan mau ngakali, ya wes kalau gitu aku ngupload 445. Ternyata nggak bisa diedit menitnya, yang bisa diedit itu cuma jamnya. Akhirnya tak majuin diupload jam Begitu 4. guys. Berarti Nah ini ini
dengerin Jadi- duluan. Betul. Kayak gitu. Oh, iya, Cuma iya. kalau mungkin ada teman-teman yang ahli dalam Spotify pernah upload kayak Spoiler. gituan, Iya. mau komen, nah, Nah. mau Monggo, ngasih silakan. saran. Kita Kalau- jadi Ya. buka-bukaan ya. Ini Ya. ternyata kalau misalnya kita mau upload ya prosesnya juga Ya, ada ada hal-hal yang perkiraannya. seperti ini juga ya, Betul, ada perkiraannya, perkiraannya. betul. Kayak gitu. Nah, ya ini proses shooting, editing produksi ini tidak gampang, tidak panjang, lama banget. Perlu beberapa hari juga mungkin ya, karena kan di tengah sela-sela kegiatan yang lain gitu. Nah, akhirnya, sampailah kita di akhirnya, kenapa kok di episode yang 13 ini jadi denger-denger jadi episode yang terakhir sebetulnya. Nah, Ini cukup apa? Mungkin cukup menyedihkan, sedih ya. bikin sedih. atau mungkin nggak sedih ya karena Atau- kalian nggak nonton. Akhirnya ini berakhir juga. Nah, kali-kali ya kan ada anak-anak yang mungkin mikirnya juga gitu. Iya. Kalau tapi sebenarnya kenapa sih kok malah jadi yang terakhir 13? Kenapa, Bu? Kenapa bisa jadi episode yang terakhir? Nah, sebenarnya ini tuh terakhir di konsepnya itu kayak season, guys. Kalau kalian sering nonton Netflix, nah film-film episode, terus kan biasanya ada season 1, 2, 3. Nah, itu tujuannya sebenarnya sebelum tentang season itu kita bingung sih antara Agustus, kan udah sampai Agustus. Nah, aku sebagai PIC multimedianya yang ngurusin podcast juga itu sebenarnya agak kebingungan karena di Agustus itu kan semua beda gitu, situasinya akan berbeda, terus kita punya kesibukan masing-masing, terutama aku sebagai pengurusnya itu kesibukanku akan meningkat drastis sepertinya. Nah itu, jadi akhirnya aku memutuskan untuk meng-cut dulu teman-teman. Jadi ini tuh jadi episode terakhir tapi di season 1 kayak gitu. Oke. Kayak gitu Berarti, sih awalnya. awalnya karena itu ya, maksudnya di tengah kondisi pandemi yang kayak gini, kita tuh nggak bisa prediksi kayak bulan depan tuh bakalan kayak Apa yang gimana terjadi, gitu loh. yes. Jadi maksudnya prediksi secara cepat itu emang agak kesulitan. Nah, makanya mereka ini memang sudah memplanning akhir Juli ya, berarti ya, akhir Juli. Jadi akhir Juli itu yang jadi episode terakhir. Benar. Karena juga ya enggak melulu pekerjaan mereka tentang produksi untuk broadcast aja gitu, tapi mereka di luar itu juga bekerja. Michael juga bekerja, Mif juga dengan kerjaannya gitu ya. Ya. Itu punya pertimbangan dan punya planning sendiri. Nah, itu Seperti kenapa itu. akhirnya membuat ini jadi episode yang terakhir gitu ya. Ya, Episode betul. ke-13 Season yang 1, terakhir di nah. season 1. Nah, kalau biasanya nih kalau di film-film ada namanya season 1 berarti kan mungkin ada season 2 gitu kan. Mungkin. Oke. Mungkin. Berarti Pastinya nanti akan ada konsep yang baru. Konsep yang baru seperti apa ya kita tunggu aja lah. Harusnya Oke. sih ada, harusnya tetap Ada. dijalankan. Oke, berarti kalau kalian sendiri nih yang udah jalan berapa lama buat podcast, kalian masih punya mimpi untuk season yang kedua atau gimana nih? Kalau Mif? Kalau aku pastinya sih pengen lanjutin terus ya. Sebenarnya pengen lanjutin terus. Cuman memang ada PR untuk membuat materi yang lebih mendongkrak views. Oke. Ya. Ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat evaluasi di season pertama ini, sekarang kita sebut season pertama lah. Broadcast season pertama ini kan memang ya ada views tapi kan memang belum terlalu banyak. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita evaluasi lagi, kita perbaiki. Terus ya supaya nggak bosen, kita juga akan maksudnya ganti mungkin konsep pengambilan gambar atau ya proses diskusinya mungkin akan ada yang diubah kayak gitu. Nanti ya kita pikirkan lagi lah. Sebenarnya belum sempat ngobrol lebih jauh sih untuk season 2 kayak apa. Jadi aku, Kong Michael sama Ko Iki belum ngobrol lagi soal maksudnya season 2 ini akan seperti apa Dibuat gitu. Tapi sebenarnya ya
Pingin. Ingin ada season 2 gitu ya. Nah. Cuman memang akan pasti ada proses perbaikan dari segi materinya, dari segi mungkin proses produksi syutingnya juga Yes, gitu ya. Yes. Nah, akhir kata nih, kalian punya kata penutup apa tentang proses broadcast? Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin broadcast, yang setia ini. mendengarkan broadcast, sebagai kata penutup di season 1 ini itu punya apa di? Kata penutup ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung, teman-teman tim produksi yang sudah mendukung podcast ini. Juga tidak kalah penting buat teman-teman yang sudah ngikutin terus jadi nonton podcast ini. Terima kasih banyak kalian sudah ngikutin. Nah, kita doakan kita akan kembali di season 2 dengan format dan konsep yang bagus. Nah, mungkin kalau kalian punya ide atau saran mengenai podcast ini enaknya mau dibawa kemana, terus mau konsepnya seperti apa, monggo boleh kalian komen. Wah, atau chat ke aku. Kayak itu boleh, silakan boleh chat ke aku atau komen. Boleh banget buat ngasih masukan ke kita kayak gitu. Jadi langsung chat aja ke Koko Michael Yes, gitu ya. benar. Kalau misalnya ada yang mau ikut bantu kok boleh. Wah, boleh banget. Oke. Itu sangat Boleh, Jadi, sangat boleh. Selain saran, mereka juga terima kayak kalian kalau mau Bantu bantu produksi, ya. produksi, tenaga kalian juga mereka butuh Ya. gitu Ini ya, selain menurutku cuma ide. jadi salah satu bentuk pelayanan yang baru sih guys. Oke. Kalau misalnya kita sebelum pandemi kan ya pelayanannya musik, WL, LCD. Nah itu kan sekarang kita nggak bisa nih. Kebanyakan kan kita nggak bisa. Bisa pun kan kesempatannya terbatas, nggak sebanyak yang dulu. Yes. Karena misalnya kebaktian cuma sekali gitu ya. Itu pun sekarang kan umum. Meskipun ya kita sudah ada Planning. sudah ada planning untuk kebaktian pemuda remaja juga akan segera di streamingkan gitu. Jadi teman-teman bisa bertugas lagi. Tapi kan ya intinya kesempatan untuk melayani itu kan sekarang berkurang. Melayani di gereja kan Ya. berkurang. Nah sebenarnya untuk membantu produksi konten-konten seperti ini itu ya jadi lahan pelayanan yang baru buat teman-teman gitu. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ikut join apa-apa bisa chat Michael, boleh chat ke Maverick juga gitu. Ya. Nah, kalau Maverick punya akhir kata? Akhir kata ya pasti terima kasih buat teman-teman yang setia menonton. Puji Tuhan sampai hari ini setiap episode itu ada yang nonton, jadi nggak ada yang nol view. Ya itu Soalnya suatu ada hal yang yang perlu kita syukuri lah ya. Ada yang menonton gitu, ada yang support, ada yang komen juga di setiap episodenya. Terus terus pastinya juga berterima kasih kepada penjual masker yang senantiasa mendukung Koko di sebelah ujung sana ya. Gak apa-apa, aku yang terima kasih. Terima kasih buat penjual masker. Terima kasih buat semua tim yang maksudnya mendukung. Nanti di akhir kasih kredit saya gue biar ada namanya. Ada namanya. Terus saya juga bersyukur juga melalui produksi ini kita juga bisa lebih dekat terutama ke tim produksi yang nanti ada di akhir kredit akhir itu. Kita bisa jadi lebih dekat satu sama lain itu ya. Itu satu hal yang tak syukuri juga. Adanya Ko Hardi, Ko Evan itu sangat-sangat membantu proses kita produksi. Ya. Misalnya aku, Ko Michael, karena di awal kan mereka belum bergabung. Itu cuman aku, cuman Ko Iki sama Ko Michael gitu. Itu berat sekali. Ya nanti kita ngobrol. Aku akan ngobrol soal itu di video yang nanti behind the scene produksi. Ya, oke. Ya, intinya podcast ini sangat menjadi berkat buat kita sendiri yang produksi gitu. Dan kita juga berharap semoga podcast ini juga bisa jadi berkat buat teman-teman gitu. Oke. Amin. Nah, aku juga pribadi akan ngucapin juga terima kasih buat teman-teman yang nonton dari episode 1 sampai episode yang ini, yang terakhir, yang ke-13. Ya semoga apa yang kita buat gitu ya, jangan melihat cuman dari sekedar anak multimedia yang buat, tapi aku yakin ini juga dibuat berdasarkan dengan keinginan teman-teman juga, dengan saran teman-teman juga. Jadi ya semoga
semua tontonan dari episode 1 sampai episode 13 ini menjadi berkat buat kita semua, berkat buat yang produksi dan berkat buat teman-teman yang menonton gitu ya. Nah, sampai jumpa lagi di season 2. Siapa tahu kita akan ketemu lagi di season 2 dengan ide-ide yang jauh lebih fresh gitu ya, dengan tim yang baru juga, dengan tim yang baru, harapannya dengan Mungkin tim yang host baru, yang baru, dengan host yang baru, Hopefully. setidaknya jangan host yang mukanya ini lagi gitu ya, yang sering-sering di kamera, tapi dengan yang baru juga buat, terutama juga buat teman-teman yang remaja, ini bisa banget buat jadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan atau skill kalian yang selama ini mungkin tidak terfasilitasi di sekolah juga, terpendam gitu ya. Mungkin masih terpendam juga. Pengen jadi content creator. Boleh. Tapi ini maksudnya selama ini nggak ada yang mendukung. betul. Gitu ya. Nah, monggo. betul. Bisa join banget gitu. Ya. Nah, oke. Akhir kata tetap terima kasih. Di rumah tetap sehat. Tetap sehatnya nggak cuman fisik tapi mentalnya juga. Iya. Gitu ya. Siap. Harus tetap Siap, happy. Harus tetap happy. Apalagi sekarang dengan sekolah yang udah mulai di rumah. Yes. Tetap semangat aja pokoknya. Bye. Bye bye. Bye, Proud. Bye See bye. you. Bye. Berarti Cece sing pembukaan loh. Oh iya ya. Iya. Masa kan sih pembukaan ya lucu juga ya. Bayangno jingle teng dong teng dong. Teng dong teng. Wis. Ya apa yang jembatani sik bentar. Cut ya Kuming. Cut. Nanti kita lanjut lagi ya. Sik bentar ya aku. Dia ngeblank soalnya aku tahu. Nah. Sik pendek ya. Ngomong apa ya? Apa mana Vi kira-kira? Ya lumayan panjang iki ngomongnya padahal. 3, 2, 1. Hai Proud. Salah, gue belum. Ulang. Oke. Yang betul lagi ya. 3, 2, 1. Salah, barengan. Oke. Yang bener. Oke. Nah, menurut Berarti Cece penghasilannya udah banyak ya. 0 sih ya. Kalau dalam masa ini 0 ya, nggak ada. Pandemi. Iya, pandemi. Iya. Hai Proud. Hai dong Vin, Vin. Masih. Iya. Gak apa-apa, kita pemanasan dulu, gak apa-apa. Biasanya kita 30 detik awal memang GJ kok, gak apa-apa. Nanti kita ulangin lagi ya. Iya. Belum, santai aja. Kita harus pemanasan dulu guys sebelum karena hari ini kan kita broadcastnya bareng atlet ya. Jadi kita harus peregangan dulu.